Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari sisi front end yang ke-69. Wow, sudah 69 Senin. Jadi insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30 di YouTube saya. Makanya tungguin atau subscribe channel ini buat yang belum subscribe. Ini studi kasus, teman-teman. Jadi seru aja, buat saya sih seru karena studi kasus ya kita yang namanya bisnis kan dari studi kasus satu ke studi kasus lainnya ya. Jadi kita saling, bukan saling, memang studi kasus tiap hari, kita kasus sendiri, entah kasus orang lain. Jadi ini studi kasus yang saya bikin kontennya sambil menyelam minum air. Buat yang tokonya mau dibedah, cek aja di ganirozaki.com, di situ ada Google Form-nya. Atau yang mau dibedah dari sisi back end-nya, dari seller center, laporan keuangan atau Facebook Ads-nya juga ada di ganirozaki.com, cek aja di situ detailnya. Tapi itu bayar dan nggak murah, teman-teman, karena nggak mudah. Nah, dan intinya adalah hasil bedahannya itu harapannya bisa membuka mata batinnya teman-teman. Bukan karena saya lebih jago, tapi saya cukup yakin mungkin saya lebih banyak melihat seller center daripada Anda. Saya cukup yakin saya lebih banyak lihat laporan keuangan daripada Anda. Karena kan sebelum-sebelumnya udah banyak yang konsultasi ya. Jadi kemampuan itu atau ilmu itu, knowledge itu terkumpul terus. Jadinya harapannya bisa membuka mata batin Anda. Jadi biasanya nggak gini loh, atau kayak gini loh, kayak gini. Nah, ya gitulah. Makanya mahal teman-teman. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Sekarang yang mau saya review itu sebenarnya bukan toko orang, tapi saya lagi review bisnis. Jadi ya suka-suka saya aja. Kadang saya nge-review waktu itu Migacoan, Abnormal, ya siapa saya nggak apa-apa. Namanya juga studi kasus ya. Dan ini dari sisi front end yang kita sama-sama lihat, nggak ada informasi orang dalam. Jadi ya ini opini saya, opini Anda seperti apa ya sangat mungkin berbeda. Jadi saya lagi berpikiran soal lapangan olahraga ya. Saya tuh memang saya tuh suka olahraga ya. Apalagi futsal, bola, ya dua itulah. Futsal, bola saya suka. Walaupun nggak jago, ya suka aja, suka berkeringat, seneng aja gitu melakukannya. Nah saya lagi berpikir lapangan olahraga, futsal, bola, badminton itu dari sisi bisnis gimana ya? Nah seingat saya dulu ya, pas lagi rame-ramenya tuh kalau nggak salah 2000, mungkin 2003 2004 gitu ya, futsal lagi mulai rame-ramenya kalau di Bandung ya. Itu kalau mau booking lapangan futsal tuh DP dulu teman-teman, harus DP dulu, saking ramenya. Jadi rebutan. Nah, dan nggak boleh dadakan, harus hamin 7, hamin 3 dan seterusnya. Sekarang mau main besok tinggal WhatsApp bisa kosong. Sekarang udah banyak pilihan. Dulu mungkin cuma satu dua pilihan di Bandung ya. Sekarang banyak pilihan. Kalau daerah lain saya nggak tahu ya. Cuman di Bandung kerasa banget perbedaan dulu dan sekarang. Tapi memang rentan waktunya jauh sekali ya, 15 tahun mungkin ya. 20 tahun ya, 15 tahun lah, katakanlah 15 tahun. Memang dulu rame banget, terus makin sini makin banyak mungkin lahan kosong yang dirubah menjadi lapangan futsal, lapangan bola, dan apa membuat harga jadi kompetitif, jadi menemukan titik kesetimbangannya, harganya jadi nggak terlalu mahal. Dulu lumayan mahal. Dulu sebenarnya murah, sekarang justru yang agak-agak mahal ya. Mungkin karena sekarang makin aneh-aneh dalam tanda kutip. Makin ada yang pakai rumput sintetis, makin ada yang standar internasional, makin ada yang rumput biasa, ada yang lampu, wah macam-macam. Jadi jelas berbeda banget dulu sama sekarang. Semua bisnis juga gitu. Nggak hanya lapangan futsal, mau jualan jualan jilbab kek, mau jualan kosmetik kek, jualan elektronik, dulu sama sekarang pasti akan berbeda. Oke, itu konsep standar banget. Cuman yang mau saya highlight, yang mau saya yang apa ya, yang muter-muter di otak saya ketika mikirin bisnis lapangan olahraga ini yaitu masalah occupancy rate ya, sama seperti hotel. Occupancy rate itu apa? Jadi occupancy rate itu kan okupansi ya, apa penggunaan lah, penggunaan. Jadi rasio penggunaan. Sederhananya gini, jika okupansi rate-nya itu 100%, artinya semua lapangan dalam semua waktu terpakai 24 jam, itu 100%. Kalau hotel juga seperti itu. Kalau zaman Covid kemarin kan ada ya bed, namanya BOR yang kita rame. Bed Occupancy Rate Ratio. Rate aja, BOR. Itu memperlihatkan seberapa rame sih rumah sakit di seluruh Indonesia atau di kota tertentu. Jadi kalau waktu itu kalau udah 80% tuh udah mulai orang kesusahan gitu karena itu udah mulai penuh sesak si rumah sakitnya. Nah, ini juga sama. Ini kalau dari sisi bisnis itu ini kayaknya matriks yang penting banget kalau kita bisnis sewa seperti ini. Entah sewa lapang, sewa hotel, sewa apa lagi? Sewa ballroom, sewa gedung. Occupancy rate ini salah satu yang terpenting.
Jadi kalau dibayangin balik lagi ke kasusnya lapangan futsal ya, misalkan dari jam 00 sampai jam 23.59 di sini. Lalu yang ke atas ini adalah 100% occupancy rate. Saya yakin ya siapa sih yang mau futsal jam jam 12 malam pasti dia ya nol atau mungkin ada satu dua ini kalau rata-rata dalam sebulan ya misalkan. Terus pelan-pelan pagi-pagi udah ada naik terus turun lagi mungkin di jam maghrib isya ya karena nggak nyaman mungkin ya untuk yang main bola maghrib ke isya karena mepet baru maghrib langsung isya lagi ya nggak nyaman aja. Terus mungkin agak turun terus naik lagi malam-malam biasanya rame karena yang orang baru pulang kerja mainnya malam gitu ya malam sampai jam 10 sampai jam 11 terus balik lagi ke nol tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya karena nggak mungkin semuanya dari 00 sampai 23.59 100% nggak mungkin. Dan kalau saya udah punya data ini, kalau saya punya lapangan futsal dan saya bisa berhasil menemukan data ini, yang akan saya lakukan adalah menstimulus jam-jam kosong ini dengan diskon. Jadi jam-jam kosong ini kalau 00 sampai jam 6 pagi kayaknya memang tutup ya. Ini nggak usah dipikirin deh. Tapi jam 6 pagi misalkan ini seandaikan ya, betul jam 6 sampai jam 8 pagi itu yang kosong atau jam 17 sampai jam 19 ini yang kosong, yang lagi bukan yang kosong yang lagi menurun occupancy rate-nya. Mungkin di situ akan saya stimulus dengan diskon kayak atau dengan mungkin free apa gitu ya pokoknya dengan promo-promo tertentu supaya akan naik ini naik dan harapannya yang ini juga ikut naik lagi dan seterusnya karena ini bisnisnya bisnis offline saya yakin betul sih kalau misalkan dari 10 orang itu yang main futsal kan minimal 10 ya dari 10 orang itu puas dengan lapangannya nanti dia akan kasih tahu temannya impactnya gede gitu jadi harapannya kalau kita nge-address atau apa ya kok nge-address nyuntik di okupansi rate-nya lagi turun pelan-pelan yang lainnya akan naik yang saya kebayang gitu walaupun saya belum pernah ngalamin ini ya sebalik lagi ini studi kasus aja ini pemikiran saya Anda boleh banget nggak sepakat lalu saya mikir lagi futsal itu sekarang kalau nggak salah sekitar di 150 per jam ya dengan lapangan yang 15 kali 42 meter ini tadi saya riset googling singkat ya 150 per jam 15 kali 42 meter berarti kan kalau dibanding dengan Shopee Live ya katakanlah 300.000 per jam 300.000 per jam ini yang standar ya untuk fashion muslim 300.000 per jam pakai ruangan 3 kali 5 ayo oke Shopee Live memang butuh HP misalkan butuh host misalkan lah lapangan futsal juga sama lapangan futsal butuh lampunya nggak murah teman-teman butuh rumputnya juga tiap dipakai pasti rusak atau semennya tiap dipakai pasti ada pengurangan kualitas sehingga harus maintenance-nya juga lumayan. Lalu harus ada orang yang standby dong, nggak mungkin enggak. Karena nanti bayarnya ke siapa? Kecuali kalau misalkan nanti ditemukan lapangan futsal yang pakai koin gitu. Jadi masukin koin lapangan futsalnya terbuka dan seterusnya. Jadi bisa dibandingkan ini produktivitas per square meternya atau per apa ya? Per area yang digunakannya tuh nggak lebih baik daripada Shopee Live. Jadi saya simpulkan kalau mau bisnis lapangan olahraga meskipun saya olahraga gak menarik saya nggak mau karena lebih baik Shopee Live dong ini 300.000 per jam cuma memakan waktu satu studio 3 kali 5 meter tapi lapangan futsal apalagi lapangan bola yang segede gaban lapangan badminton juga gede kan itu cuma 150 per jam jadi produktivitasnya rendah jadi nggak menarik jadi mohon maaf buat yang punya lapangan olahraga saya suka olahraga tapi saya nggak pengen bisnis bisnis sewa menyewa lapangan olahraga. Oke itu aja teman-teman studi kasus ini mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jika iya boleh banget like atau subscribe channel saya ini. Sekian jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.